Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Hazakanaya dengan NIM 302023000094. Saya berasal dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi dari kalkulus 1 yaitu turunan atau diferensial. Next. Nah, turunan atau bisa disebut juga diferensial. Nah, turunan yaitu konsep fundamental dalam kalkulus yang mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabelnya. Secara sederhana, turunan menunjukkan seberapa cepat suatu nilai berubah saat nilai lain yang menjadi inputnya juga berubah. Turunan juga sering diartikan sebagai kemiringan garis singgung pada kurva suatu fungsi di titik tertentu. Nah, untuk notasi turunan sendiri yaitu ada dua. Pertama, Leibniz 1646 sampai 1716 dengan notasi dy per dx atau d per dx fx. Nah, yang kedua itu ada Lagrange tahun 1736 sampai 1813 dengan notasi y aksen atau f aksen kali x. Nah, untuk ini kalian bisa memilih sendiri sesuai preferensi kalian ya. Nah, untuk yang kedua ada aturan dasar diferensiasi. Nah, di, di, di sebuah turunan itu ada beberapa aturan. Jadi ada yang pertama ada aturan turunan konstanta. 1. D per dx kali c sama dengan 0. C sama dengan suatu konstanta. Nah, yang kedua itu ada aturan turunan penjumlahan. Nah, yaitu D per dx kali U plus V plus dt sama dengan D per dx kali U plus D per dx kali V plus sebuah angka tersebut. Nah, ada kedua juga D per dx kali C U sama dengan C kali D per dx kali U. C konstan. Nah, aturan turunan perkalian D per dx kali U kali V sama dengan U D per dx kali V tambah V kali D per dx kali U. Nah, ada yang keenam D per dx kali U kali V kali V sama dengan U V D per dx kali V plus UV kali D per dx kali V plus VV kali D per dx kali U. Nah, yang ketujuh ada D per dx U per V sama dengan 1 per C D per dx kali U dengan C tidak sama dengan 0. Nah, 8 D per dx C per U sama dengan C D per dx 1 per U sama dengan C D per dx U min 1 sama dengan C min C per U. Maka 2 kali D per dx kali U tidak sama dengan 0. Nah, aturan turunan pangkat ada D per dx kali U per V sama dengan V D per x kali U min U D per dx kali V per V2 sama dengan V sama dengan 0. D per dx x kali M sama dengan M X M min 1 D per dx U kali M sama dengan MU M min 1 D per dx kali U. Aturan turunan penjumlahan bisa dilihat yaitu dy per dx sama dengan dy du per du dx. Itu adalah aturan rantai. Nah, itu adalah beberapa aturan dasar diferensiasi. Nah, ada juga nih aturan rantai dan fungsi implisit. Nah, untuk aturan rantai bisa dilihat seperti pada itu yaitu dy per dx sama dengan dy du per du dx. Nah, jika y sama dengan U sama dengan G, V sama dengan H, X, maka dy per dx, dy per du, du per dv, dv per dx. Contoh penggunaan aturan rantai. Bisa dilihat ya ini dari contoh-contoh ini yang
Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya karena mengingat waktunya. Nah, untuk diferensiasi fungsi implisit, persamaan f x, y sama dengan 0 pada rangka terbatas dari variabel-variabel tertentu dikatakan mendefinisikan y sebagai fungsi x secara implisit. Nah, cari y aksen bila diketahui xy plus x min 2y min 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, xy aksen tambah y plus 1 min 2y aksen min 0 sama dengan 0. Y aksen kali x min 2 plus y plus 1 sama dengan 0. Y aksen kali x min 2 sama dengan min y plus 1. Y aksen sama dengan min y plus 1 per x min 2. Next. Turunan fungsi trigonometri dan inverse. Nah, aturan diferensi fungsi trigonometri. Misalkan U adalah fungsi X yang dapat didiferensiasi. Nah, ini contohnya. 1. D per DE kali sin U sama dengan cos U DU per DE. Nah, kedua D per DX kali cos U sama dengan min sin U per DU DX. Nah, yang ketiga D per DX kali tan U sama dengan sec kuadrat U DU per DX. Yang keempat D per DX cot U sama dengan min CSC kuadrat 2 DU per DX. Nah, diferensiasi fungsi trigonometrik bisa dilihat ya, ini ukuran radial. Nah, itu bila S sama dengan 1/360 keliling lingkaran, maka sudut AOB sama dengan 1 derajat. Bila R, maka sudut AOB sama dengan 1 radian. Hubungan antara radial dengan derajat. Bila S sama dengan R, maka sudut AOB sama dengan 1 radial. Bila S sama dengan 2 P kali R, maka sudut AOB sama dengan 2B radial sama dengan 360 derajat. Nah, bisa dilihat rumusnya ini 2 kali P radian sama dengan 360 derajat. Nah, 1 radian sama dengan 180 per Pi derajat. 1 derajat sama dengan Pi per 180 kali radian. Contoh, 30 derajat sama dengan 30 kali Pi kali radian dibagi 180 sama dengan Pi per 6 radian. D2 45 derajat sama dengan 45 Pi kali radian per 180 sama dengan Pi per 4 radian. Nah, ini ada diferensiasi fungsi inverse trigonometri. Misalkan U adalah fungsi X yang dapat didiferensiasi, maka D per dx kali R sin U sama dengan 1 per 1 min 2 du per dx. Dengan rumus Y sama dengan R sin X sin Y. Dx per dy sama dengan cos Y 1 min X2 dengan hasil dy per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 akar 1 min X2. Nah, bisa lihat juga ini rumus-rumusnya ya. Ada D per dx sama dengan A cos U, ada D per dx sama dengan A tan, ada D per dx sama dengan A cot, ada D per dx sama dengan A sec U, ada D per dx sama dengan A CSCO. Nah, untuk turunan fungsi eksponensial dan logaritmik itu ada diferensiasi fungsi eksponensial dan logaritmik. Nah, saya beri contoh ya, satu aja. Jika U adalah fungsi X yang tetap diferensiasi, maka D per dx kali log A kali U sama dengan 1 per U log A kali E du per dx sama dengan 1 kali du per U kali in A kali dx. Nah, untuk contoh soal dan penyelesaiannya juga bisa dilihat ya pada gambar ini. Nah, contoh soal saya bercontoh yang nomor 1 ini.
Y sama dengan log A 3x2 min 5. Nah, dengan jawaban Y aksen sama dengan 1/3x² min 5 kali log A. D per dx 3x² min 5 sama dengan 6x/3x2 min 5 log AE. Nah, mungkin untuk materi-materi dari kalkulus 1 turunan atau diferensial cukup itu saja. Mungkin saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.